sesuatu sedang terjadi. Dari Yerusalem, Gaza, hingga Teheran, muncul laporan tentang perubahan keyakinan yang mengejutkan banyak pihak. Apakah ini awal dari kebangkitan rohani global? Di Gaza, wilayah yang bertahun-tahun dilanda konflik dan blokade, situasi kemanusiaan menjadi sorotan dunia. Di tengah tekanan itu, sejumlah organisasi Kristen internasional melaporkan adanya peningkatan minat terhadap ajaran Kristen. Sebagian kesaksian menyebut mimpi tentang pria berjubah putih yang menawarkan damai dan pengampunan. Fenomena ini sungguh langka. Kita tahu 100% Palestina tidak mempercayai Yesus. Bahkan, mereka memilih jihad atau untuk membela kepercayaan mereka dan bertemu 7 bidadari kelak di surga. Tapi hari ini, pandangan mereka berubah. Mereka sudah tidak mempercayai kepercayaan mereka dan menyebut hanya orang-orang gila saja jihad untuk bertemu 7 bidadari. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tertulis, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Beberapa ratusan warga Palestina melaporkan mimpi yang mereka tafsirkan sebagai pesan ilahi. Sebagian menggambarkan pengalaman rohani yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Ada yang mengaku melihat sosok berjubah putih yang memanggil namanya. Ada yang berkata mendengar suara lembut yang mengucapkan, "Jangan takut." Ada pula yang mengatakan merasakan damai yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di tengah suara siren dan ledakan yang belum berhenti. Fenomena ini disebut muncul di wilayah sekitar Gaza, dan percakapan tentang pengalaman serupa juga terdengar di Yerusalem serta komunitas diaspora Timur Tengah di berbagai negara. Sebagian pemimpin gereja melihat hal ini sebagai tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja melampaui batas agama, budaya, dan bahasa. Seperti yang tertulis Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pekerjaan Roh Kudus sering dimulai secara personal, melalui hati, melalui mimpi, melalui pergumulan batin, sebelum menjadi perubahan terbuka. Disinilah dua perspektif bertemu, iman dan ilmu. Bagi mereka yang mengalami, ini bukan sekadar aktivitas bawah sadar. Mereka berbicara tentang transformasi nyata, meninggalkan kebencian, memilih pengampunan, menolak kekerasan, dan mulai membaca Injil secara diam-diam. Sebagian bahkan mengutip 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan yang dilaporkan bukan hanya soal keyakinan teologis, tetapi perubahan sikap hidup. Sebagian orang bertanya, apakah ini bagian dari penggenapan nubuat, ataukah ini respons manusia yang mencari cahaya di tengah gelapnya peperangan? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Fenomena ini masih berkembang, dan waktulah yang akan menguji apakah ini sekadar gelombang sesaat atau bagian dari pergeseran rohani yang lebih besar. Fenomena serupa dilaporkan terjadi di Iran. Di negara dengan mayoritas Muslim tersebut, aktivitas keagamaan di luar kerangka resmi diawasi secara ketat. Namun beberapa organisasi internasional menyebut adanya pertumbuhan komunitas Kristen rumah atau gereja bawah tanah. Bagi sebagian warga Iran yang diwawancarai oleh lembaga riset independen dan organisasi keagamaan, mereka mengaku mulai mempertanyakan keyakinan lama yang selama ini mereka anut. Sebagian mengatakan bahwa mereka mengalami krisis iman, bukan semata karena doktrin, tetapi karena kekecewaan terhadap kondisi sosial, politik, dan pembatasan kebebasan beragama di negara mereka. Beberapa mantan Muslim yang kini mengidentifikasi diri sebagai Kristen menggambarkan bahwa
Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang kasih, tentang pengampunan, tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa mereka kesulitan memahami praktik keagamaan yang menurut mereka terlalu terkait dengan sistem politik dan hukum negara. Namun, beberapa individu yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka terguncang oleh narasi kekerasan yang pernah muncul atas nama agama, baik di Iran maupun di kawasan lain. Pergumulan batin inilah yang mendorong mereka mulai membaca Injil secara diam-diam. Sebagian mengutip perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini, menurut mereka, berbicara langsung kepada hati yang lelah oleh konflik dan ketegangan. Ada pula yang terkesan dengan ajaran pengampunan. Dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang jelas di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial, sebagian warga Iran sedang mengalami pencarian spiritual yang mendalam. Apakah ini kebangkitan rohani global, ataukah refleksi dari masyarakat yang sedang mencari identitas dan harapan baru? Di Gaza, wilayah yang bertahun-tahun dilanda konflik dan blokade, situasi kemanusiaan menjadi sorotan dunia. Di tengah tekanan itu, sejumlah organisasi Kristen internasional melaporkan adanya peningkatan minat terhadap ajaran Kristen. Sebagian kesaksian menyebut mimpi tentang pria berjubah putih yang menawarkan damai dan pengampunan. Fenomena ini sungguh langka kita tahu. 100% Palestina tidak mempercayai Yesus. Bahkan mereka memilih jihad atau bom bunuh diri untuk membela agama mereka dan bertemu 7 bidadari kelak di surga. Tapi hari ini pandangan mereka berubah. Mereka sudah tidak mempercayai kepercayaan mereka dan menyebut hanya orang-orang gila saja. Jihad untuk bertemu 7 bidadari. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tertulis, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Beberapa ratusan warga Palestina melaporkan mimpi yang mereka tafsirkan sebagai pesan ilahi. Sebagian menggambarkan pengalaman rohani yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Ada yang mengaku melihat sosok berjubah putih yang memanggil namanya. Ada yang berkata mendengar suara lembut yang mengucapkan, "Jangan takut." Ada pula yang mengatakan merasakan damai yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di tengah suara siren dan ledakan yang belum berhenti. Fenomena ini disebut muncul di wilayah sekitar Gaza, dan percakapan tentang pengalaman serupa juga terdengar di Yerusalem serta komunitas diaspora Timur Tengah di berbagai negara. Sebagian pemimpin gereja melihat hal ini sebagai tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja melampaui batas agama, budaya, dan bahasa. Seperti yang tertulis Yohanes 16 ayat 8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Pekerjaan Roh Kudus sering dimulai secara personal, melalui hati, melalui mimpi, melalui pergumulan batin, sebelum menjadi perubahan terbuka. Disinilah dua perspektif bertemu, iman dan ilmu. Bagi mereka yang mengalami, ini bukan sekadar aktivitas bawah sadar. Mereka berbicara tentang transformasi nyata, meninggalkan kebencian, memilih pengampunan, menolak kekerasan, dan mulai membaca Injil secara diam-diam. Sebagian bahkan mengutip 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan yang dilaporkan bukan hanya soal keyakinan teologis, tetapi perubahan sikap hidup. Sebagian orang bertanya, apakah ini bagian dari penggenapan nubuat, ataukah ini respons manusia
yang mencari cahaya di tengah gelapnya peperangan? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Fenomena ini masih berkembang, dan waktulah yang akan menguji apakah ini sekadar gelombang sesaat atau bagian dari pergeseran rohani yang lebih besar. Fenomena serupa dilaporkan terjadi di Iran. Di negara dengan mayoritas Muslim tersebut, aktivitas keagamaan di luar kerangka resmi diawasi secara ketat. Namun beberapa organisasi internasional menyebut adanya pertumbuhan komunitas Kristen rumah atau gereja bawah tanah. Bagi sebagian warga Iran yang diwawancarai oleh lembaga riset independen dan organisasi keagamaan, mereka mengaku mulai mempertanyakan keyakinan lama yang selama ini mereka anut. Sebagian mengatakan bahwa mereka mengalami krisis iman, bukan semata karena doktrin, tetapi karena kekecewaan terhadap kondisi sosial, politik, dan pembatasan kebebasan beragama di negara mereka. Beberapa mantan Muslim yang kini mengidentifikasi diri sebagai Kristen menggambarkan bahwa mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang kasih, tentang pengampunan, tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa mereka kesulitan memahami praktik keagamaan yang menurut mereka terlalu terkait dengan sistem politik dan hukum negara. Namun, beberapa individu yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka terguncang oleh narasi kekerasan yang pernah muncul atas nama agama, baik di Iran maupun di kawasan lain. Pergumulan batin inilah yang mendorong mereka mulai membaca Injil secara diam-diam. Sebagian mengutip perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 9. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ayat ini, menurut mereka, berbicara langsung kepada hati yang lelah oleh konflik dan ketegangan. Ada pula yang terkesan dengan ajaran pengampunan. Dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang jelas di tengah tekanan politik, ekonomi, dan sosial, sebagian warga Iran sedang mengalami pencarian spiritual yang mendalam. Apakah ini kebangkitan rohani global, ataukah refleksi dari masyarakat yang sedang mencari identitas dan harapan baru? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya
bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti.
Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.